Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksetian Akbar, NPM 5020238 dari kelas 4F, Prodi PGSD, dosen pengampu Maria Lutfiana, MPD Mat. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang penerapan model pembelajaran kontekstual dengan menggunakan metode diskusi pada materi sistem tata surya kelas 6 SD. A. Strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran yang dianggap efektif saat ini dalam pembelajaran adalah metode tatap muka. Metode tatap muka masih menjadi cara terbaik untuk kegiatan pembelajaran. Kelebihan utamanya adalah kuatnya interaksi antara guru dan peserta didik yang dapat menghadirkan lingkungan ideal untuk belajar. Kelemahannya adalah tidak setiap individu memiliki gaya dan kecepatan serta membutuhkan belajar yang sama. Di sisi lain, metode tatap muka banyak juga menerapkan pembelajaran secara online. Pembelajaran online memiliki kelebihan dan kekayaan sumber pelajaran yang diberikan, di mana guru dan peserta didik dapat mencapai sumber-sumber belajar yang sangat luas. Strategi blended learning. Strategi blended learning merupakan proses pempersatuan beragam metode belajar yang dapat dicapai dengan penggabungan sumber-sumber virtual dan fisik. Artinya, blended learning mengintegrasikan atau menggabungkan program-program belajar dan format yang berbeda dalam mencapai tujuan umum. Blended learning merupakan sebuah kombinasi dan berbagai strategi di dalam pembelajaran, sehingga dapat dikatakan bahwa blended learning adalah metode belajar yang menggunakan dua atau lebih metode dan strategi dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan dari proses pembelajaran tersebut. B. Model pembelajaran. Model pembelajaran adalah kerangka kerja yang memberikan gambaran sistematis untuk melaksanakan pembelajaran agar membantu pelajar siswa dalam tujuan tertentu yang ingin dicapai. Menurut Trianto, model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial. Model pembelajaran ialah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum. Pengertian model kontekstual merupakan suatu model pengajaran yang dirancang untuk mengembangkan kemampuan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Langkah-langkah model kontekstual ialah: yang pertama, mengembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya. 2. Melaksanakan sejauh mungkin kegiatan instruksi untuk semua topik. 3. Mengembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. 4. Menciptakan masyarakat belajar. 5. Menghadirkan model sebagai contoh belajar. 6. Melakukan refleksi di akhir pertemuan. 7. Melakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara. Kelebihan dan kekurangan model kontekstual. Kelebihannya, model kontekstual melatih siswa untuk berpikir kritis dan kreatif dalam mengumpulkan data, memahami sebuah isu, dan mencari solusi dari sebuah masalah atau problem solving. Yang kedua, siswa bebas menentukan informasi yang mereka butuhkan. 3. Siswa bisa belajar kerja efektif dalam kelompok dan mampu bekerja sama dengan baik. 4. Proses belajar selama di kelas menjadi lebih menyenangkan dan tidak membuat siswa bosan. Kekurangan model kontekstual. Yang pertama, sulitnya memilih informasi atau materi pembelajaran siswa di kelas, karena tiap siswa memiliki tingkat kemampuan yang berbeda-beda. 2. Penerapan model kontekstual ini membutuhkan waktu cukup lama dan tidak semua siswa cepat beradaptasi dengan model pembelajaran kontekstual ini.
3. Adanya kesenjangan antara siswa yang memiliki kemampuan tinggi dan siswa yang memiliki kemampuan rendah dan berimbas pada kurangnya rasa percaya diri pada siswa. Kelebihan dan kekurangan metode diskusi. Kelebihannya, yang pertama, mempertinggi partisipasi siswa secara individual dan kelas sebagai keseluruhan. 2. Metode diskusi melibatkan semua siswa secara langsung dalam proses belajar. 3. Memperoleh sambutan yang lebih aktif bila dibandingkan dengan hasil dari metode ceramah. 4. Setiap siswa dapat menguji tingkat pengetahuan dan penguasaan bahan pelajarannya masing-masing. 5. Dapat mengunjang usaha-usaha pengembangan sikap sosial dan sikap demokrasi para siswa. Kekurangannya metode diskusi. 1. Jalannya diskusi lebih sering didominasi oleh siswa partisipasi yang pandai, sehingga mengurangi peluang siswa lain untuk memberi kontribusi. 2. Jalannya diskusi sering berpengaruh oleh pembicara yang menyimpang dari topik pembahasan masalah, sehingga pertukaran pemikiran menjadi asal-asalan. Yang ketiga, diskusi biasanya menyita waktu, sehingga tidak sejalan dengan prinsip efisien. 4. Adanya kegiatan siswa yang kurang partisipasi secara aktif dalam berdiskusi dapat menimbulkan sikap acuh tak acuh. 5. Para siswa mengalami kesulitan mengeluarkan ide-ide atau pendapat mereka yang secara ilmiah atau sistematis. Baiklah, itu saja yang saya dapat jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.